Perkenalkan, saya Roderick Wilson Tendean dengan NIM 200261279, dokter muda stase anestesi periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai terapi cairan. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan mengenai cairan tubuh terlebih dahulu, di mana komponen terbesar tunggal dari tubuh manusia yaitu air, di mana air mengisi sampai sekitar 60% total massa tubuh pada laki-laki dewasa, sedangkan untuk wanita dewasa terkandung 50% dari total berat badan. Dan persentase komposisi cairan pada neonatus dan anak lebih besar dibandingkan orang dewasa. Jumlah cairan tubuh juga dipengaruhi oleh yang pertama, ada umur, jenis kelamin, dan tingkat obesitas. Cairan tubuh terdistribusi antara dua kompartemen, yaitu pertama melalui cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Untuk cairan intraseluler mendapatkan kira-kira 40% dari total komposisi air. Untuk cairan ekstraseluler mendapatkan kira-kira 20% dari total cairan dalam tubuh. Selanjutnya, untuk proses pergerakan cairan tubuh, itu antar kompartemen dapat berlangsung dari 3 cara, yaitu yang pertama ada osmosis, di mana osmosis ini merupakan suatu proses bergeraknya molekul atau zat terlarut melalui membran semi-permeabel, di mana permeabel selektif dari larutan berkadar lebih rendah menuju larutan berkadar lebih tinggi hingga kadarnya menjadi sama. Proses yang kedua yaitu proses difusi, di mana proses difusi ini merupakan suatu proses bergeraknya molekul lewat pori-pori, di mana larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi mengarah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Tekanan hidrostatik pembuluh darah juga mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori tersebut. Jadi, difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Proses yang ketiga, yaitu proses pompa natrium-kalium, di mana pompa natrium-kalium ini merupakan suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel, dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Tujuan dari pompa natrium kalium ini yaitu untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. Selanjutnya, untuk terapi cairan, di mana terapi cairan ini merupakan salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis, di mana tindakan ini seringkali merupakan langkah life-saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak, seperti kasus diare, dehidrasi, maupun shock. Selanjutnya, untuk tujuan dari terapi cairan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, yaitu mengganti cairan yang hilang, kedua, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, ketiga, mencukupi kebutuhan per hari, keempat, mengatasi shock, kelima, mengoreksi dehidrasi, dan yang terakhir, untuk mengatasi kelainan akibat terapi lain. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis cairan terlebih dahulu, di mana jenis cairan ini dibagi menjadi 2, yaitu jenis cairan yang pertama, kristaloid, di mana kristaloid ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama isotonis,
kedua hipotonis, dan yang ketiga kristaloid hipertonis. Jenis cairan yang kedua yaitu koloid, dan koloid ini dibagi menjadi dua lagi, menjadi koloid alami, dan yang kedua cairan koloid sintetis. Selanjutnya, untuk yang pertama, cairan kristaloid isotonis, di mana dikatakan cairannya ini isotonis di saat jumlah atau konsentrasi cairan sama dengan konsentrasi plasma. Di mana ketika memberikan kristaloid isotonis, tidak terjadi perpindahan antara cairan di dalam intravaskular dan sel sehingga hampir tidak ada ataupun minimal terjadinya osmosis. Keuntungan dari penggunaan cairan kristaloid ini yang isotonis yaitu yang pertama pertama murah, kedua mudah didapat, ketiga mudah disimpan, keempat bebas reaksi, dapat segera dipakai untuk mengatasi defisit volume sirkulasi, menurunkan viskositas darah, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai fluid challenge test. Di mana efek samping yang perlu diperhatikan yaitu terjadinya udim perifer dan udim paru pada jumlah pemberian kristaloid yang berlebihan. Contoh larutan kristaloid yang isotonis yaitu yang pertama ada ringer laktat, normal salin, NaCl 0,9%, dan dextrose 5%. Selanjutnya untuk cairan kristaloid hipotonis, di mana dikatakan hipotonis di saat konsentrasi cairan lebih kecil dibandingkan konsentrasi plasma. Ketika cairan hipotonis diberikan, cairan akan berpindah dari intravaskular ke dalam sel. Contoh-contoh larutan kristaloid yang hipotonis, yaitu yang pertama ada ringer asetat, dan yang kedua ada NaCl 0,45%. Selanjutnya, untuk cairan kristaloid yang ketiga, yaitu kristaloid hipertonis. Dikatakan cairan ini hipertonis di saat konsentrasi atau jumlah cairan lebih besar daripada konsentrasi plasma. Di mana pemberian cairan hipertonis akan menyebabkan perpindahan cairan dari dalam sel ke ruang intravaskular. Efek pemberian dari larutan garam hipertonis yaitu yang pertama dapat meningkatkan curah jantung, dan yang kedua memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital. Adapun efek samping dari penggunaan kristaloid hipertonis, yaitu yang pertama hipernatremia dan yang kedua hiperkloremia. Contoh dari larutan kristaloid hipertonis yaitu ringer laktat. Maksud saya dextrose 10%, NaCl 3%, dan mannitol. Selanjutnya untuk cairan koloid, di mana cairan koloid mengandung zat-zat yang mempunyai berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruangan intravaskular. Cairan koloid digunakan untuk resusitasi cairan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti shock hipovolemik atau shock hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Kedua, yaitu pada penderita dengan hipoalbuminemia dan dengan pasien yang kehilangan protein jumlah besar, contohnya pada kasus luka bakar. Kerugian pada penggunaan cairan koloid, yang pertama harganya yang termasuk mahal,
terus dapat menimbulkan reaksi anafilaktik pada beberapa orang. Berdasarkan jenis pembuatannya, cairan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cairan koloid alami dan cairan koloid sintetis. Untuk cairan koloid alami, yaitu koloid alami ini merupakan suatu fraksi protein plasma 5% dan albumin serta alfa globulin maupun beta globulin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koloid sintetik, di mana koloid sintetik ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada dextran, di mana dextran ini berasal dari molekul polimer glukosa dengan jumlah yang besar, di mana obat ini jarang digunakan dikarenakan ada beberapa efek samping. Yang pertama, kemungkinan terjadinya gagal ginjal sekunder akibat pengendapan di dalam tubulus ginjal. Kedua, yaitu gangguan fungsi platelet. Dan yang ketiga, terjadinya koagulopati. Untuk obat koloid sintetik dextran, itu tersedia dalam bentuk dextran 40 dan dextran 70. Selanjutnya, yaitu hydroxyl ethyl starch atau HES, di mana cairan ini merupakan suatu cairan koloid sintetik yang paling sering digunakan pada saat ini, di mana pemberian 500 ml larutan hydroxyl ethyl starch ini pada orang normal akan dikeluarkan 46% melalui urin dalam waktu 2 hari, dan sisanya yaitu starch yang bermolekul besar sebesar 64% akan dikeluarkan melalui urin dalam waktu 8 hari. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu koloid sintetik gelatin, di mana gelatin ini merupakan bagian dari koloid sintetis yang terbuat dari gelatin. Biasanya berasal dari kolagen bovin. Larutan gelatin adalah urea atau modifikasi succinilated crosslink dari kolagen sapi, di mana berat molekul gelatin ini relatif rendah dibanding dengan koloid jenis yang lain. Gelatin dapat memicu reaksi hipersensitivitas, di mana hipersensitivitas ini lebih sering daripada larutan HES. Meskipun produk mentahnya itu bersumber dari sapi, namun gelatin ini dipercaya bebas dari resiko penyebaran infeksi. Dan kebanyakan dari gelatin ini akan diekskresi melalui ginjal dan akhirnya tidak ada akumulasi pada jaringan. Selanjutnya ini ada perbandingan dari larutan-larutan kristaloid dan koloid, di mana yang pertama dari berat molekul. Pada kristaloid, berat molekulnya lebih ringan dan terdiri dari elektrolit. Untuk koloid, berat molekulnya lebih berat atau lebih besar dan terdiri dari elektrolit dan makromolekul. Untuk distribusinya, untuk kristaloid, distribusi cepat ke ekstraseluler, dan untuk koloid, distribusinya sebagian besar menetap di intravaskular. Untuk kristaloid, harganya cukup murah, dan untuk koloid, harganya tergolong mahal. Efek samping pada kristaloid yaitu ada udim interstisial dan pulmonal, terjadinya asidosis metabolik, dan bisa jadi terjadi hiperkloremia. Untuk penggunaan koloid, efek sampingnya yaitu mengganggu hemostasis dan terjadinya reaksi anafilaksis.
di mana penggunaan dari kristaloid ini digunakan sering pada kasus-kasus dehidrasi, sedangkan untuk koloid digunakan pada saat perdarahan masif. Koreksi-koreksi perdarahan pada kristaloid yaitu 3 kali dari jumlah perdarahan, sedangkan untuk koloid koreksi perdarahannya yaitu sama dengan jumlah perdarahan. Next, untuk jenis terapi cairan dibagi menjadi 4, yaitu ada cairan pemeliharaan, cairan pengganti, cairan untuk tujuan khusus, dan yang terakhir cairan nutrisi. Untuk cairan pemeliharaan, di mana digunakan untuk mengganti kehilangan air tubuh atau cairan tubuh melalui urin, keringat, feses, dan udara. Untuk cairan pengganti, di mana cairan ini digunakan untuk mengganti kehilangan cairan tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologis seperti fistula, efusi pleura, asites, dehidrasi, maupun perdarahan. Yang ketiga, yaitu ada cairan untuk tujuan khusus, di mana koreksi khusus digunakan pada koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Contohnya ada natrium bikarbonat 7,5% dan kalsium glukonas. Jenis terapi cairan yang keempat yaitu cairan nutrisi, di mana cairan nutrisi ini biasanya digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, maupun tidak bisa makan secara peroral. Untuk terapi cairan pemeliharaan, memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menyediakan cukup cairan dan elektrolit untuk memenuhi insensible loss, di mana kira-kira sekitar 500 sampai 1000 mili. Yang kedua, yaitu mempertahankan status normal tubuh kompartemen cairan, dan yang ketiga yaitu memungkinkan ekskresi dari ginjal. Jumlah kehilangan cairan tubuh berbeda sesuai dengan umur-umur. Yang pertama, untuk pada kasus orang dewasa, jumlah kehilangan cairan tubuh yaitu 1,5 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Untuk anak-anak, 2-4 mili per kilogram per jam, untuk bayi 4-6 mili per kilogram berat badan per jam, dan untuk neonatus kira-kira 3 mili per kilogram berat badan per jam. Contoh dari terapi cairan pemeliharaan yaitu dextrose 5% dalam ringer laktat dan dextrose 5% dalam NaCl 0,9%. Selanjutnya, untuk terapi cairan pengganti, di mana secara umum terapi cairan intravena untuk penggantian atau untuk cairan pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekstra dari cairan dan elektrolit seperti kebutuhan pemeliharaan sehingga homeostasis dapat kembali dan terjaga. Di mana pada terapi cairan pengganti ini, pertama kita akan melakukan penilaian cairan dan elektrolit pada pasien melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, monitor klinis, dan pemeriksaan laboratorium. Lalu selanjutnya kita akan mencari defisit cairan tubuh, di mana kehilangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya untuk distribusi yang tidak normal ataupun permasalahan kompleks yang lainnya. Selanjutnya kita periksa kehilangan yang sedang berlangsung dan perkirakan jumlah kehilangan cairan yang berlangsung. Di mana sebenarnya banyak pasien yang membutuhkan cairan intravena itu memiliki kebutuhan spesifik untuk menutupi penggantian dari defisit cairan
kehilangan cairan, serta permasalahan redistribusi cairan internal yang sedang berlangsung, sehingga kita harus menghitung cairan pengganti untuk pemilihan cairan intravena yang optimal. Contoh-contoh dari terapi cairan pengganti yaitu untuk kristaloid terdapat NaCl 0,9% dan ringer laktat. Untuk koloid ada dextran 40 dan 70 serta ada albumin. Selanjutnya untuk jalur pemberian terapi cairan, di mana secara umum pemberian terapi cairan dilakukan melalui jalur vena, baik vena perifer maupun vena sentral melalui kanulasi tertutup atau terbuka. Untuk yang pertama, yaitu kanulasi vena perifer, di mana pemasangan kanulasi vena perifer pertama pada vena di daerah ekstremitas atas, lalu berikutnya dilanjutkan pada pemasangan di ekstremitas bawah. Lalu selanjutnya juga hindari pemasangan di daerah kepala dikarenakan fiksasinya nanti tidak adekuat sehingga mudah terjadi hematom. Pada bayi yang baru lahir, vena umbilikalis bisa digunakan untuk kanulasi, terutama dalam keadaan yang emergensi. Tujuan dari kanulasi vena perifer yaitu yang pertama, terapi cairan pemeliharaan dalam waktu singkat. Apabila lebih dari 3 hari, harus pindah lokasi vena dan set infus harus diganti. Terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau perdarahan akut. Terapi obat lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Next, untuk kanulasi vena sentral, di mana kanulasi dengan penggunaan jangka panjang dilakukan melalui vena subclavicula ataupun vena jugularis interna. Sedangkan untuk kanulasi dengan penggunaan jangka pendek digunakan atau dipasang pada vena pada ekstremitas atas. Tujuan dari pemasangan kanulasi vena sentral yaitu untuk terapi cairan dan nutrisi parenteral jangka panjang, terutama untuk cairan nutrisi parenteral dengan osmolaritas yang tinggi untuk mencegah iritasi pada vena. Kedua, sebagai jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat, misalnya pada kasus kardiovaskular, di mana juga pada kasus vena perifer sulit diidentifikasi. Yang terakhir yaitu untuk pemasangan alat pemacu jantung. Next, untuk terapi cairan perioperatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama terapi cairan prabedah, yang kedua terapi cairan selama operasi, dan yang ketiga terapi cairan pasca bedah. Untuk yang pertama, terapi cairan prabedah, di mana prinsip pemberian cairan prabedah ini adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa. Tujuannya yaitu untuk mengganti puasa diberikan cairan pemeliharaan, untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid. Lalu untuk perdarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid ataupun transfusi. Untuk yang kedua yaitu terapi cairan selama operasi, di mana memiliki tujuan yang pertama untuk koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, kedua mengganti perdarahan, dan yang terakhir mengganti cairan yang hilang melalui organ-organ ekskresi. Jumlah perdarahan selama operasi
dihitung berdasarkan yang pertama, jumlah darah yang tertampung di dalam botol penampung atau tabung suction. Kedua, yaitu tambahan berat kasa yang digunakan, yaitu kira-kira 1 gram per 1 mili darah, atau 1 gram sama dengan 1 mili darah. Juga ditambah dengan faktor koreksi sebesar 25% dari jumlah yang terukur atau terhitung, itu termasuk jumlah darah yang tercecer dan melekat pada kain penutup lapang operasi. Untuk yang terakhir, yaitu terapi cairan pasca bedah, di mana pemberian cairan pasca bedah digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai. Bisa menggunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, ataupun cairan nutrisi. Prinsip pemberian terapi cairan pasca bedah berbeda. Yang pertama, pada pasien dewasa, pasien yang diperbolehkan makan atau minum pasca bedah diberikan cairan pemeliharaan. Yang kedua, apabila pasien puasa dan diperkirakan kurang dari 3 hari, diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan asam amino esensial. Sedangkan apabila diperkirakan puasa lebih dari 3 hari, bisa diberikan cairan nutrisi yang sama, dan pada hari yang kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Pada keadaan tertentu, misalnya pada status nutrisi prabedah yang buruk, segera diberikan nutrisi parenteral total. Pada kasus bayi dan anak memiliki prinsip pemberian cairan yang sama, hanya komposisinya yang berbeda. Misalnya, dari kandungan elektrolitnya, jumlah karbohidratnya, dan lain-lain. Pada keadaan tertentu, misalnya pada penderita shock atau anemia, penata laksanaannya disesuaikan dengan etiologi dari penyakit tersebut. Baik, sekian presentasi materi mengenai terapi cairan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih.